Kita itu mendidik tidak bisa memahami materi saja. Kita juga harus memahami siapa yang akan kita beri materi. Ada orang ngaji, kok anak didiknya itu bosan. Sebenarnya itu yang salah bukan anaknya, tapi karena gurunya yang membosankan. Jadi Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita balik lagi nih. Yai, mohon izin. Iya, monggo. Seperti biasa kita punya program di channel Amsilati Jatim 3 di program podcast Amsilati Jaga. Tentunya tujuannya untuk memberikan informasi terupdate mengenai tentang Amsilati dan lain-lain yang berkaitan dengan Amsilati. Teman-teman, seperti biasa kali ini kita tetap ditemani atau dibersamai oleh guru kita Kiai Kamal. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat Kiai. Alhamdulillah sehat. Nah, cuma agak pilek sedikit ini. Tapi sudah lewat. Sudah lewat. Yang penting pikirannya aja yang lebih penting. Karena kalau badan dan lain sebagainya kan cuaca. Alhamdulillah. Jadi pakai jaket juga. Pakai jaket. Kebetulan kita teman-teman semua baik lagi ke atas Kiai. Garodotul ada. Kalau teman-teman perhatikan, memang backgroundnya kita pilih yang agak berbeda-beda. Ini sekarang menghadapnya atau backgroundnya ke alam bebas. Ada anginnya sedikit. Ada angin sedikit Kiai. Sebelum menyampaikan pertanyaan panjang lebar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Amsilati, mohon izin Kiai, seperti biasa kita akan mengajak terus teman-teman untuk bisa dukung terus channel Jatim Amsilati 3. Tentunya di program podcast Amsilati Jaga. Baik Kiai, saya sudah menyimpan beberapa pertanyaan karena seperti mungkin Kiai sudah tahu bahwa kita ada trouble sedikit nungguin. Iya. Kalau teman-teman nungguin uploadan dari channel kita atau program Amsilati Jaga ini memang lagi terbengkalai karena ada yang error. Baik Kiai, saya mau langsung masuk ke pertanyaan. Monggo. Mungkin juga ini adalah problem dari banyak teman yang sedang berjuang di Amsilati, khususnya di turun langsung di lapangan untuk mengajar. Saya juga mengalami ini Kiai. Seringkali kita mengajar itu semangat di awal. Oh gitu. Batasnya nggak tahu ini bisa apakah ini sama dengan teman-teman atau enggak, tapi yang sering saya rasakan itu setelah selesai jilid 1 kok semangat menurun Kiai. Monggo, mohon pencerahannya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sapa dulu untuk segenap teman-teman belajar seluruh muallimin Amsilati di wilayah Jawa Timur yang saya hormati, dan semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan, kesabaran, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Tadi pertanyaannya menyinggung tentang kenapa ketika sudah melewati jilid 1 rata-rata semangatnya turun. Sebenarnya tidak turun ya? Tidak turun semangat itu. Karena kalau kita mengacu pada sebuah pendidikan, justru mereka itu dalam masa-masa pemanasan bahasanya. Stretching dulu. Jadi makanya penting kita bahas dari awal. Ketika kita mengaji atau mengajar atau menerapkan atau membuka lembaga ataupun motivasi kepada santri, dasar awal itu bukan kemampuan. Dasar awalnya adalah kemampuan ya? Bukan kemampuan. Terus apa? Kemauan. Karena begini, ketika orang punya kemampuan tapi tidak punya kemauan, apa yang terjadi?
artinya vakum. Iya, nggak mau. Memang nggak mau. Nah, sehingga kemauan inilah yang akan terus seharusnya diperhatikan. Baik itu oleh anak didik sendiri, atau seorang mu'alim atau guru, atau mungkin pengelola lembaga. Kenapa? Karena kemauan ini menjadi modal dasar, modal awal di dalam bagaimana kita membawa pendidikan. Kemampuan nomor 2. Justru itu, ketika kita punya kemauan pasti akan diberi kemampuan. Tapi ketika orang lebih dahulu mempunyai kemampuan tapi tidak mempunyai kemauan, akhirnya semangatnya pasti akan menurun. Nah, karena rata-rata tadi itu anak-anak semangatnya mulai menurun ketika sudah melewati jilid 1. Ya sebenarnya kita harus kembali bahwa kita itu bisa belajar senang, bahagia ya lewat jilid 1. Senang, bahagia lewat jilid 1. Makanya kenapa? Jangan pasti juga sempat bertanya-tanya. Di kitab-kitab nahwu pada umumnya itu materi pasti diawali bab kalam, ya kan? Sementara di amsilati dimulai dengan huruf jar. Nah, ini mungkin sebagian teman-teman juga sedikit tahu alasannya, atau mungkin banyak yang belum tahu. Mohon izin dulu ini ya, saya sempat memang nanya, ada kawan saya nanya sama Mbak Yai waktu itu sudah. Beliau nanya seperti pertanyaan yang tadi Yai sampaikan. Jawabannya Mbak Yai ini menurut saya unik. Kebetulan yang bertanya itu pakai kacamata. Terus ditanya balik sama Mbak Yai. Kan pertanyaannya kenapa amsilati itu dimulai dari huruf jar. Nah, terus ditanya balik sama Mbak Yai, Kang, kenapa pakai kacamata? Nah, karena saya min, kata teman saya. Oh, bukan, kata Mbak Yai. Terus kenapa Kiai, kata teman saya? Karena kalau pakai kaca jendela terlalu berat kan. Gitu ya. Nah, artinya penjelasannya. Oh, ya itu kalau mau ditafsiri artinya begini. Jar itu adalah bentuk pembahasan yang bisa dianggap mudah lah. Artinya orang belajar itu dari hal yang mudah. Dari yang mudah dulu. Kalau memang tadi perbandingannya antara kacamata dengan kaca jendela, otomatis kalau kaca jendela itu kan berat. Kalau kacamata pasti ringan atau enteng tadi. Artinya belajar dari yang ringan-ringan. Makanya dimulai dari huruf jar. Jar itu artinya kasroh. Kasroh itu di bawah. Orang belajar itu dari bawah. Dan itu jenis huruf. Jenis huruf. Nah, huruf itu kan simpel-simpel. Min, ilah, hatta itu. Kemudian hukumnya mabni. Mabni itu tetap. Jadi anak itu diberi pendidikan yang ringan, gampang, mudah, ya. Terus dari bawah diajari yang sifatnya mabni tetap. Artinya dia itu biar jek-jek dulu, pondasinya biar kuat dulu. Ini nggak kebayang sebelumnya. Lah, makanya setelah huruf jar apa pembahasan selanjutnya? Babnya domir. Domir itu sama dengan isinya artinya hati. Makanya ada istilah sautud domir. Sautud domir, suara hati. Domir hukumnya juga mabni. Jadi ketika santri itu diajari dari yang bawah, yang sifatnya mantap, yakin, mabni ya, tetap hatinya juga dimantapkan, dikuatkan. Setelah itu isim mausul. Isim isyarah. Isim isyarah atau isim mausul ya? Isim isyarah dulu ya. Isim isyarah hukumnya mabni juga, hatinya diberi petunjuk. Isim isyarah kan kata tunjuk. Artinya hati itu dia mempunyai kemauan, ditata dari bawah, dimantapkan hatinya. Terus isim isyarah dikasih petunjuk hatinya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika hati sudah tertunjuk, diberi petunjuk, baliknya ke isim mausul. Dari sesuatu itu butuh wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Makanya isim mausul hukumnya mabni juga. Setelah isim mausul harus ada silah juga, ya kan? Nah, silah itu wasilah. Jadi semua orang dalam mempelajari apa saja itu butuh wasilah. Nah, amsilati ini adalah solusi
solusi itu juga bagian dari wasilah untuk bagaimana mendongkrak kemampuan anak-anak di dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, lebih-lebih Al-Quran dan hadis. Lebih-lebih lagi adalah kitab-kitab kuning yang pada umumnya kitab kuning itu tanpa harokat, dan ini tidak bisa dibaca kalau tidak ada harokatnya, kecuali memang orang-orang yang memahami ilmu nahwu dan shorof. Nah, sehingga dari jilid 1 saja ini sebenarnya kita diajari untuk istiqomah, diajari untuk mabni, untuk tetap, untuk mempunyai hati yang mantap, diberi petunjuk yang bagus ya. Itu benar-benarnya guru harus ngasih motivasi, ngasih petunjuk bahwa dengan belajar Amsilati ini bisa menjadi wasilah untuk mempelajari jilid 2, 3, 4, 5 dan 5. Nah, ketika penyampaian motivasi di jilid 1 ini wasilahnya tidak betul-betul disampaikan secara sosial, pasti down. Belum lagi mikirin hafalan makanya itu. Nah, justru itu ketika kita kadang baru memulai menyampaikan Mas Amsilati, melihat anak didiknya turun semangat, kadang ada omongan dari yang lain, wah ini itu dan macam-macam, itu kan udah umum lah. Umum. Itu kita bisa belajar di huruf jar. Contohnya konkretnya gimana? Nah, kalau kita ingin hidup bahagia, kalau mau dari konteks secara sosial maupun tasawuf ya. Berarti nyambung yang kemarin. Cukup belajar dari huruf jar. Maksudnya gimana? Kalau ada banyak hal yang bertentangan dengan apa yang kita yakini, selama yang kita yakini itu benar, baik, meskipun banyak pro, kontra, banyak macam-macam lah yang sekiranya ini akan menghambat atau menjadi beban perjuangan kita, cukup belajar dari huruf jar. Dari apa coba? Jarkan saja. Jarkan saja tuh. Ya kan? Iya. Jadi maksudnya tahu ya men, jarkan saja. Ya dari cara wong Jawa jarne ae. Iya. Ojo digubris. Ya kan? Iya, betul. Makanya wah ini kok ambulan jarnoes. Jarno itu kan jarkan. Tapi bisa balik ke yang pengertian tadi Kiai, bahwa memang kita mesti di bawah, mesti berangkat dari fondasi itu ya Kiai. Harus itu, dari kemauan itu. Jadi jarkan itu bisa berarti biarin aja atau ayo balik ke fondasi awal, ke fondasi begitu. Awal. Artinya ketika ada sesuatu yang sekiranya membuat kita malah melemah, jarno itu dalam bahasa Indonesia jarkan. Kalau dalam bahasa Arab jarkan. Taruh, artinya taruh di bawah. Iya. Jadikan ini penyemangat. Yang penting kita tetap punya hati tadi, punya dhamir yang mabni juga. Lah, dhamir yang mabni itu harus disertai dengan isyarah yang mabni juga isyarahnya. Enggak sembarangan. Artinya kalau bicara konteks Amsilati, bahwa Amsilati adalah sebuah metode yang mesti konkret dan komprehensif. Ya harus dipahami betul. Jadi Amsilati itu memang unik. Artinya unik itu kita dalam satu sisi ini adalah solusi metodologi di gramatika bahasa Arab atau ilmu alat ya. Bisa disampaikan bahwa nahwu itu kan abul ilmi. Ilmu nahwu itu kan bapaknya ilmu. Wasyarfu ummuha. Dan syaraf itu adalah ibunya ilmu. Jadi kalau bapak sama ibu ini sudah betul-betul dipegang, maka ini akan mampu memberikan sesuatu yang memang lebih luas, beranak pinak, melahirkan sesuatu yang luar biasa. Nah, sehingga dalam mengkaji pun, dalam mempelajari pun, tentunya ini kan rasa. Jadi orang kalau punya kemauan itu akan menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta. Kalau kita itu sudah senang, ya gimana caranya kita membuat anak senang? Ya. Kalau kita ingin membuat anak itu senang, ya kasih yang mabni. Kasih yang tetap dulu. Kasih yang ringan-ringan dulu. Nah, ini adalah bentuk dari filosofi tingkat tinggi dari Amsilati itu. Kenapa kok di Amsilati itu dimulai dari huruf jar, bukan dari al-kalam wal lafdhu seperti pada kitab-kitab pada umumnya. Dan
saya mendapatkan jawaban itu Kiai, bahwa kenapa kok anak-anak setelah jilid 1 itu hampir di setiap sesi saya mengajar, misalnya ketemu angkatan ini gitu, ritmenya itu gitu Kiai. Jadi setelah jilid 1 udahlah gitu kayaknya. Nah, kalau gurunya kok ikut-ikutan bosen, habis. Nah, catatan pentingnya itu. Iya, catatan pentingnya di situ. Jadi kalau memang murid-muridnya itu hal yang biasa, karena mereka itu masanya adalah masa kadang masih pengen main. Iya, betul. Masih pengen main. Saya sama. Saya dulu waktu ngajar, ya, ketika sudah ketemu anak itu kok tidak semangat ditanya, tidak semangat menjawab, tidak semangat bercerita, ya ajak main saja. Kadang tak bawa cerita ngalor ngidul, ngajinya 15 menit, ceritanya itu malah lebih 1 jam. Tapi kan bagian dari pelengkap ya Kiai. Justru itu adalah bagian dari wasilah. Ya. Wasilah untuk balik kepada ke isim isyarah, petunjuk. Jadi kita tidak bisa langsung bawa, enggak. Ya. Intinya begini, kita yang harus pinter-pinter membawa anak-anak kita. Saya mohon izin Kiai, tadi sempat disinggung masalah kemampuan dan kemauan. Jadi kalau gitu kita kan ketemu dengan medan di mana anak-anak kita kan nggak memiliki kemauan dan kemampuan yang sama. Nah itu berarti dibangunnya dari sana ya? Dibangunnya dari kemauan. Makanya ketika anak itu punya kemauan, terus muncul rasa senang. Nah bagian dari kompetensi dan kompetisinya jargon di Amsilati itu adalah metode Amsilati berbasis kompetensi dan kompetisi. Otomatis ketika kita membawa anak mempunyai kompeten yang tinggi, artinya kompeten itu kan kemampuan, ya kan? Sehingga mereka bersaing secara kompetisi. Kenapa? Karena kemauannya tidak sama. Ketika kemampuan itu sudah tidak sama, ini kan acuannya adalah di kompetisi. Yang pinter dia cepat, yang bodoh dia pelan. Tapi ketika kita mampu memberi kemauan yang sama, meskipun kemampuannya berbeda, ya kan? Maka yang pinter secara kompetisi, dia itu akan lebih banyak untuk menemukan jenjang yang lebih luas. Kemudian yang bimbingan tadi, kemampuan yang tidak sama, tapi kita masih beri kemauan yang sama, maka akan semakin semakin kuat. Ibaratnya begini, anak yang kemampuannya cerdas, ibarat paku itu tajam. Sekali pukul langsung masuk. Ya kan? Tapi kalau kemampuannya itu kurang, ibarat agak tumpul sedikit, dipatok, pelan-pelan tapi pasti tetap masuk. Oh, jadi porsi pukulannya tadi yang mesti harus sama ya? Ya harus sama. Nah, ini adalah tugas dari seorang pengajar. Tuh, maklim yang di Jatim juga maksudnya mesti tahu persis ini. Nah, sehingga kemauan itu tetap menjadi dasar awal, pondasi kita dalam melakukan apa saja. Kemampuan nanti bisa ditata, bisa diatur sesuai dengan kemauan tadi. Nah kalau kita itu tidak ada kemauan, ya kita menawarkan atau memberikan sesuatu pada orang yang lagi tidak mau, meskipun itu baik untuknya, repot biasa. Padahal selisihnya dikit ya. Dikit. Kemauan, kemampuan. Nah, kemampuan. Itu kan hanya berbeda 3 huruf. Kemauan, kemampuan. Coba ada AMP di tengah. Ada tambahan AMP di tengah. Ya anggap saja kemampuan AM di tengah itu Amsilati. AM di tengah Amsilati. Nah, P-nya itu anggap dijadikan program. Jadi kalau kemauan dibaring dengan Amsilati dijadikan program, ini akan menjadikan sebuah kemampuan yang sangat luar biasa. Waduh, kalau boleh tepuk tangan saya. Luar biasa. Jadi memang artinya mesti dipahami nih. Dipahami. Jadi kita itu mendidik tidak bisa memahami materi saja. Kita juga harus memahami siapa yang akan kita beri materi. Rata-rata guru secara intelektual dia itu paham akan materinya, tapi jarang guru yang memahami siapa yang akan menerima materi itu. Artinya mesti menyesuaikan. Nah, ketika kita punya kemampuan materi yang bagus, kita sampaikan kepada anak yang kemampuannya rendah, kita tidak paham itu, kita memaksakan harus bisa seperti ini dengan tanpa ada cara. Artinya tidak mempunyai cara membaca bagaimana kemampuan dari anak itu,
ya susah. Pasti anaknya belok. Iya. Belok pasti. Tadi nggak ajak akhirnya. Jadi ya tetap harus dikasih motivasi, disuntik. Kalau perlu ya dikasih sesuatu yang sekiranya mereka itu bisa bangkit kembali. Nah itu memang terjadi. Itu masih jilid 1. Jilid 1 itu kadang nggak ada apa-apanya. Iya, rata-rata justru kalau saya menemukan itu kalau sudah jilid 3. Jilid 3, apalagi itu di bab isim ghair munsharif ke belakang. Aduh. Itu lagi bulet-buletnya anak itu. Tapi tetap bisa. Bisa dan tidaknya itu tidak ada rumus. Amsilatinya ada rumusnya, tapi untuk mengatasi anak ini dia itu semangatnya kendor nurun ini tidak ada rumus. Tidak ada rumusnya. Nah, itu adalah dari hati seorang mu'alim sendiri kepada seorang murid. Dia itu mempunyai wasilah di isim mausulnya seperti apa. Makanya murid itu harus diberi sesuatu yang meyakinkan, yang mabni sehingga setelah isim mausul itu harus ada silah mengandung dhamir yang kembali pada isim mausul. Ini dalam sekali. Nah, ketika hatinya, dhamirnya ini nyambung kepada gurunya, dia jangankan malas setoran. Dia tidak masuk saja kepikiran. Benar. Harus bisa membuat. Saya dulu sering membuat bagaimana hatinya anak-anak itu betul-betul terpaut. Meskipun hujan deras, gimana caranya mereka masuk? Meskipun gelap gulita, gimana tetap mereka itu belajar. Nah itu adalah PR setiap mu'alim. Dan tidak sama. Kenapa? Tadi kemampuan SDM tidak sama. Tapi yang jelas itu tetap bisa diupayakan oleh semua mu'alim selama mengetahui konsep-konsep dasar dalam pendidikan. Duh, penasaran jadinya. Sampai akan menemukan. Coba, yang penting intinya kalau ketika sampean melihat anak didiknya sudah mulai down, sampean harus lebih terpantang. Kalau sampean langsung ngeluh, ya apa anak-anak. Akhirnya, kalau ngeluhnya orang Madura, lesuh lah. Males saya sudah. Itu artinya udah lemes gitu ya. Udah males saya sudah ngupaini anak ini anu. Nah, yang terjadi akan terbalik. Justru itu tidak ada power, tidak ada energi. Sehingga apa? Ya sehingga apa yang dirancang kita tidak menjadi fokus lagi. Itu pasti nanti nemukan sampean. Ini jadi masuk banget karena saya lagi ngerasain dia. Iya, karena semuanya begitu, semuanya. Iya. Pokoknya, nah ini masih jilid 1 loh ya. Jilid 1, jilid 2. Nanti udah jilid 3. Ada lagi. Tambah parah. Tambah parah. Loh, ya harus tambah parah dong. Iya, siap. Tandanya orang itu kalau semakin tinggi masalahnya, ujiannya, tandanya mau naik kelas. Nah, kalau sudah jilid 3 harus naik kelas dong ke jilid 4. Siap. Intinya pokoknya kalau ada nemukan anak-anak lagi drop nurun, sampean yang harus dipecut sendiri. Saya yang harus lebih semangat. Harus muter cara gimana caranya. Dan itu dialami semuanya. Tidak hanya saya. Wah, saya udah bos sudah tua. Bosen itu. Tapi enggak, tetap seperti itu. Harus tetap dilewati dan dijalani. Makanya guru yang cerdas itu sebenarnya adalah tidak mempunyai banyak kemampuan sebenarnya. Guru yang cerdas tidak memiliki banyak. Tidak perlu banyak kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Tapi harus banyak inovasi. Karena inovasi itu kadang muncul dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang berbeda, yang tidak pernah diterapkan sebelumnya, itu inovasi. Itu justru malah lebih sakti daripada kecerdasan. dari apa itu? Dari kemampuan yang luar biasa. Makanya kadang orang itu terpaku berpikir mempunyai ide-ide besar. Itu salah. Jadi kalau kita mau berpikir janganlah berpikir ide-ide besar, tapi berpikirlah ide-ide segar. Karena yang besar belum tentu segar ya. Iya, kalau besar tapi enggak jelas,
Mending kecil tapi seger. Seger itu artinya baru, hal yang baru, inovasi baru yang belum pernah. Nah, pernah dilakukan di satu tempat, tapi belum dilakukan di tempat yang lain. Itu menjadi segar juga. Oke. Walaupun idenya ide yang sudah kita pernah lakukan. Pernah dilakukan, tapi belum pernah diterapkan di suatu tempat, itu tetap segar menurut di sana. Jadi ya kita boleh lah. Makanya kita ini ada semacam podcast motivasi solusi. Ini adalah bagian memunculkan ide-ide segar itu. Bagaimana ide-ide segar itu bisa menjadi inovasi dan bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain yang sekiranya memang belum pernah mendengarkan atau belum pernah menemukan. Nah, ini adalah bagian dari solusi yang bisa ditawarkan di Amsilati podcast Amsilati Jaga ini. Saya mohon izin untuk berinteraksi dulu sama teman-teman yang nonton, Gay. Monggo. Saya. Teman-teman yang terus setia menyaksikan podcast Amsilati di program podcast Amsilati Jaga ini, bisa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, mumpung kita masih punya kesempatan untuk terus berbagi setiap minggunya. Insya Allah. Seperti biasa ada Amsilati Water ya, Ki? Iya. Walaupun yang sebelah sininya agak berbeda, nggak apa-apa. Yang penting ada Amsilati. Anaknya itu. Anaknya ini. Itu namanya Le. Benar Le? Benar Le? Kan anaknya Le. Bisa enggak lah. Aku ya. Insya Allah semuanya segar. Kalau tidak mengintimidasi. Ya, siap, guys. Nah, tadi saya kepikiran kayak saat Kiai menjelaskan, apakah ini juga kemudian menjadi alasan bahwa pusat menerapkan standarisasi itu ke daerah dengan apa istilahnya standarisasi yang disesuaikan. Misalnya kayak di pusat, setahu saya kemarin itu standar kelulusannya memang harus 100% ya. Sementara kalau di daerah disesuaikan. Itu apakah memang bagian dari tadi yang disebutkan sama Kiai, termasuk dari pendekatan? Kalau secara standar kompetensi itu ya semua yang orang menghendaki pasti ya standar yang full, yang bagus. Standar itu kan memang yang perlu ditawarkan adalah standar yang bagus. Tapi ketika kita itu di lapangan, kita kan perjuangannya tidak hanya ngajar saja, tapi kita berjuangnya adalah ngopeni anak-anak kampung yang kadang masuk, kadang enggak, kadang masih nyuri-nyuri main, kadang masih disuruh bantu orang tuanya. Kan beda-beda. Kadang kalau di desa itu orang tuanya ada yang dukung, ada yang tidak. Bermacam-macam kan. Soalnya ada orang tuanya itu pengen anaknya itu ngaji, anaknya yang enggak tajam. Ya kan? Ada anaknya itu cek ejebnya. Anaknya itu cek semangatnya ngaji. Orang tuanya tak mana. Iya, dibiarin begitu saja. Itu terjadi di mana-mana. Sehingga apa? Untuk mengantisipasi hal-hal yang sedemikian rupa, ya kita menerapkan standar adalah bagaimana anak itu mempunyai kesenangan saja dulu. Mereka mau ngaji sudah untung. Lebih-lebih ini kan programnya di kampung atau di desa. Kecuali kalau sudah mereka masuk pondok, nah itu bolehlah standarnya Jadi kita untuk standar kompetensi itu di Jatim itu ya, kalau kita melihat dari secara umum, Amsilati bisa baca kitab Safinah itu termasuk standar tinggi lah. Kenapa? Dibandingkan dari pola-pola kurikulum yang sudah berjalan. Kadang setahun dia sekolah hanya khatam, belum bisa. Tapi di Amsilati di standar kompetensinya, kemampuannya setahun paling tidak sudah bisa baca kitab kosongan. Itu adalah suatu kemampuan yang sudah sangat luar biasa bagi anak-anak kampung. Iya, karena melihat tadi kondisi ya. Baik, terima kasih banyak atas motivasi ini. Insya Allah ini menjadi semangat baru. Ya, Insya Allah jadi booster baru. Jadi bahasanya ya pernah disinggung ini. Kalau ada orang ngaji, kok anak didiknya itu bosan, sebenarnya itu yang salah bukan anaknya, tapi karena gurunya yang membosankan. Jadi perlu di highlight tuh teman-teman.
teman-teman lagi ngajar anaknya bosan, sebenarnya bukan anaknya yang bosan, gurunya yang membosankan. Aduh, tamparan keras saudara-saudara. Jadi saya bukan tamparan, tapi ini adalah suatu fakta yang perlu kita kaji, bagaimana kita itu bisa ini membawa standar kita sendiri sebenarnya, mengukur diri. Iya, kita kan harus punya standar. Standar apa yang kita tawarkan kepada anak-anak kita? Ketika anak-anak kita ini sudah tidak mau menerima standar kita, kenapa kita memaksakan anak untuk menerima standar kita? Nah, ini kan tadi akan terjadi miss. Iya. Ketika kita tidak membaca kemauannya anak seperti apa, kemampuannya sampai di mana. Ya kan? Ya. Nah, sehingga hal-hal yang semacam ini perlu kita sendiri yang menggarisbawahi standar apa dari diri kita yang pantas kita bawa anak-anak kita ini sesuai dengan apalagi metodologi yang memang perlu kita sampaikan. Yeah. Nah, sehingga apa? Ya ini adalah untuk mengatasi rasa senang, bahagia. Cukup belajar dari jilid 1 saja. Pokoknya kalau sudah sedemikian rupa, yang penting hubungannya kalau orang ngajar itu kan pendidik sama anak didik, ada kitabnya. Selebihnya kok ada A, B, C, D, Z sampai yang komentar dan lain sebagainya, ya tadi itu balikkan. Jarkan saja, pakai huruf jar. Jarkan saja. Aduh, luar biasa. Dimajrurkan saja gitu. Luar biasa ya. Nah, insya Allah. Jadi teman-teman juga insya Allah jadi jawaban semuanya ya, untuk yang sedang mengalami masalah seperti kita. Saya Oke, saya izin masuk ke pertanyaan berikutnya. Baru semalam saya dapat WA dari Ustadz Alvan, salah satu tim kita di Jatim 3 ya. Beliau menanyakan ada salah satu rekanan kita atau kawan kita di luar sana. Beliau tidak menyampaikan siapa. Beliau nanya, apakah di Amsilati itu ada standar? Nanyanya sih TOEFL katanya. Tapi mungkin saya sedikit koreksi ke beliau. Mungkin yang ditanya bukan TOEFL Ustadz, saya bilang. Yang ditanya mungkin TOEFL-nya. Test of Arabic as a foreign language yang standar internasional itu. Nah, pertanyaannya apakah di Amsilati itu ada standar ke sana? Standar itu kan harus dinaikkan. Yang naikkan itu adalah pelaku. Kalau Amsilati itu kan solusi. Dia itu kan metode belajar baca kitab kuning yang di situ kemasannya adalah nahwu dan shoroh. Sehingga kalau bisa disampaikan bahwa Amsilati itu kan alat. Nah, untuk standar TOEFL atau secara muhawarohnya dengan berbahasa Arab, dengan fase secara luas itu penggunaan alatnya. Jadi kalau Amsilati ini dikuasai, alatnya dia punya kemampuan, ya tinggal dipakai apa tidak. Tinggal dikembangkan. Nah, kalau dikembangkan, dipakai alat itu ya nanti akan menemukan standar itu. Karena sifatnya umum. Kalau Amsilati itu, jadi arahannya kalau di kitab kuning itu kan begini. Orang paham bahasa Arab belum tentu pandai berbahasa Arab. Orang paham belum, iya betul gitu. Iya kan? Betul. Kenapa? Karena orang paham bahasa Arab itu karena tadi dia mendalami ilmu nahwu shoroh. Secara konteksnya dia paham, secara bacaannya, i'rabnya, nahwu shorohnya dia bisa. Tapi karena tidak terbiasa ngomong Arab, bukan berarti dia tidak menguasai TOEFL bahasanya. Ya karena emang tidak pernah make gitu. Betul. Ya kan? Nah, ya gimana kita hidupnya di desa di Indonesia, ngomong bahasa Arab sama tetangganya kaplok. Tapi memang penting belajar bahasa Arab itu penting. Syukur-syukur kalau suami istri pinter bahasa Arabnya. Seandainya tengkar itu katanya tetangga lagi berdoa bersama. Jadi akur terus ya. Akur terus. Jadi memang korelasinya ada, walaupun mungkin secara langsung untuk. Ya jadi gini kan, kalau untuk standar di TOEFL tadi itu kan artinya kan sudah kita sudah masuk ke tahap pemakaian. Jadi Amsilati itu kan bahan dasar